wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terus yang kemarin untuk ada tugas untuk mencari SPSS sudah semua belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi nanti kemungkinan kalau sama tidak minggu depan ya nanti setelah UTS itu kita tetap beralih ke SPSS. Jadi nanti disiapkan dulu aja nggak masalah. Jadi untuk kali ini kita fokuskan ke Excel dulu saja. Jadi nanti ketika PTS kalau ada disuruh minta untuk analisis butir soal ya kalian tetap menggunakan Excel gitu ya. Kalau sudah ya nanti ini sekalian dicobakan untuk SPSS ya nggak masalah. Saya kan SPSS itu kan untuk uji cobanya itu lebih enak daripada Excel. Kan tinggal kita memasukkan isinya atau angkanya baru langsung ketemu untuk hasilnya. Tinggal kita baca saja kan gitu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang yang bagian angket. Jadi kalau kemarin itu adalah di uji coba soal tes untuk pilihan ganda. Sekarang kita beralih ke angketnya. Jadi nanti untuk kali ini kita membahas tentang analisis angket. Jadi ini untuk angket atau soal uraian itu juga sama. Di angket atau soal uraian itu hampir sama penggunaannya. Cuma berbeda nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan kan gitu. Kalau angket atau kuesioner itu kan biasanya adalah kita dalam penelitian, skripsi atau apa itu kan ada yang soal tes, ada yang soal untuk angket atau berupa yang satu untuk kognitif, satunya untuk afektif kan kayak gitu. Ya nanti kan di kurikulum yang 13 juga sama sebenarnya. Jadi walaupun kita guru matematika itu tidak wajib menilai sikap atau afektifnya, psikomotoriknya, ya kita nggak masalah nanti suatu ketika, suatu waktu itu kita menggunakan angket untuk menilai afektif dan psikomotoriknya. Seperti itu. Jadi nanti untuk angket adalah suatu instrumen yang berisi serangkaian pertanyaan yang akan dijawab mengenai kondisi kehidupan, keyakinan, atau sikap mereka. Jadi angket itu biasanya itu tidak ada istilah benar salahnya, nggak ada. Jadi apapun yang kita tuliskan, pertanyaan apapun ya nilainya tetap benar semua. Cuma mungkin saja untuk antara orang A dengan orang B itu akan berbeda jawabannya. Kan seperti itu. Nah, nanti di situ karena dia itu benar semua, maka angket itu tidak ada yang namanya tingkat kesukarannya. Kan seperti itu. Nah, nanti bagaimana kita harus menguji coba untuk angket. Nanti pada pensyukuran angket itu adalah berupa ordinal. Nanti ordinalnya adalah ada beberapa hal yang perlu kita ungkap selama nanti kayak gini. Pada pensyukuran angket, pengumpulan data itu tingkat ukurannya dia ordinal. Tidak bisa berubah skala kan gitu. Terutama untuk mengukur kepentingan sikap atau persepsi. Kalau menurutnya Samantha itu menggunakan skala Likert yang paling baik, yang paling bagus, dan yang sekarang ini juga banyak sekali digunakan untuk skala Likertnya. Di sini adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang. Dibuat jawaban 1 sampai dengan 5. Apakah harus 1 sampai dengan 5? Tidak sebenarnya. Cuma seringkali kita membuatnya adalah ganjil. Tujuannya adalah biar ada keseimbangan antara jawaban yang bagus dengan jawaban yang menurut kita kurang bagus kan itu. Walaupun di situ nanti akan berbeda. Mungkin orang lain berkebalikan kan seperti itu.
kita memberi skor mungkin 1 itu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, 4 itu sering, 5 itu selalu, seperti kayak itu. Apakah 1 itu harus tidak pernah? Enggak. Jadi nanti di sini salah satu opsinya. Jadi biasanya itu adalah tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu, bagus, tidak bagus, dan lain sebagainya. Setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, seperti kayak gitu. Jadi nanti yang penting adalah kita mempunyai paling tidak opsinya ganjil, kan seperti itu. Jadi kita buat ganjil, tujuannya apa? Untuk membedakan antara mungkin yang sama kayak gini, tidak pernah dengan yang selalu. Jadi nanti kan jangan hanya tidak pernah dan pernah, itu jangan. Kita pengen menilai suatu sikap itu ya paling tidak kan ada 5 opsi itu. Kalau 3 itu biasanya terlalu sedikit opsinya. Cuma tidak pernah, selalu itu kurang begitu mengukur sikap siswa seperti itu. Jadi nanti ini instrumen itu dikembangkan dengan indikator yang ada sebelum digunakan, tetap sama. Kita menguji tingkat validitasnya dan reliabilitasnya. Itu sama. Jadi nanti yang perlu kita perhatikan adalah angket itu sebenarnya ada 2 macam tipe. Yang pertama adalah soal yang positif, soal yang dinyatakan atau menyatakan hal-hal yang berdampak baik. Dan ada juga soal yang negatif, yang menyatakan hal-hal yang berdampak tidak baik. Nah, nanti dalam opsinya, sama opsi A itu tidak pernah, nanti kita sesuaikan aja terus. Ketika A tidak pernah ya, dalam satu angket itu kita menggunakan tidak pernah. Itu sama kayak gitu. Kalaupun nanti kita rubah menjadi setuju, tidak setuju, nanti kita kondisikan. Jangan nanti kita buat kalau sama yang soal negatif nanti A-nya yang tidak pernah, kemudian yang positif A-nya selalu, itu jangan. Jadi kita buat biar konsisten dulu aja. Nah, nanti dalam persekoran itu akan diberikan menjadi ini tadi. Kalau kita membuat skalanya 5, likatnya itu 5, A, B, C, D, E, berarti kita nilainya kalau positif itu A-nya 1. Kenapa 1? Di sini kan tidak pernah. Biasanya ketika soal-soal positif, dampaknya itu baik. Kalau tidak pernah itu kan akan memberikan nilai yang paling rendah. Sampai dengan E yang selalu, seperti itu. Ketika butuh soal yang negatif, itu kebalikannya. Dari 5, 4, 3, 1. Jadi nanti di sini untuk kali ini kita hanya membuat untuk konversi datanya saja. Nah, nanti tugasnya kan tinggal kalian yang melanjutkan. Tapi sebelum ke situ yang perlu kita perhatikan adalah ini. Ketika uji coba instrumen, kita sebenarnya punya instrumen utama. Ada soal, ada juga ini soal tes. Soal tes ini juga akan terbagi 2 lagi. Nanti dia itu ada soal tes, ada angket. Untuk instrumen utama kita seorang guru adalah ini. Apakah ada yang lain? Ada sebenarnya. Cuma yang sering digunakan adalah ini. Kemudian ada lagi untuk kita punya soal tes itu ada 2. Ada pilihan ganda, ada juga yang urean. Jadi ada pilihan ganda, ada ureannya. Uraian atau IC. Kalau angket itu hampir sama dengan urean. Kalau kita perhatikan dari uji cobanya, pilihan ganda itu kita harus mencari yang namanya ada tingkat kesukaran. Sama validitas isi dulu aja, yaitu pasti validitas isi. Ketiga-tiganya ada sama validitas isinya. Validitas isi.
Assalamualaikum Pak. Maaf Ya. ini boten share screen nggih. Screen-nya Anu, belum, Pak. belum masuk ya screen-nya. Jarang, Pak. Belum, Pak. Ya, saya ulang dulu. Udah ya. Jadi nanti di sini ini untuk uji coba instrumen, kalau yang tadi saya ulangi lagi nggak masalah, nanti agak bentar. Uji coba instrumen itu kan kita seorang guru itu biasanya kan ada dua, soal tes dan angket. Kalau soal tes kan ada dua macam tipe, pilihan ganda atau urean. Walaupun nanti ada urean singkat, ada urean yang panjang seperti itu. Tapi ketiga-tiganya sama, ketika kita menguji coba instrumen harus ada validitas isinya. Validitas isi, dia yang menilai adalah sama, pakar semua, angket juga sama, cuma pakarnya akan berbeda-beda. Validitas isi. Untuk soal itu validitas isinya kita bisa menggunakan guru matematika atau biasanya di sini adalah guru atau dosen sesuai mapel. Jadi ketika matematika ya guru atau dosen matematika. Di urean juga akan sama. Cuma nanti ketika diangket itu sebenarnya ketika guru itu kurang begitu sesuai sebenarnya. Ini adalah kalau bisa alternatif yang pertama, angket itu dia bukan guru, tetapi orang yang tahu tentang psikologi. Siapa saja, bisa BP, bisa yang dari profesional. Tetapi ketika dia itu nggak ada semua, ya terpaksanya nggak masalah guru atau dosen. Cuma di sini dia tidak mengharuskan mapel. Boleh saja nanti kita gunakan atau kita minta untuk yang validitas isinya adalah guru bahasa, itu boleh. Kalau untuk yang angket. Kenapa? Angket itu dia kaitannya adalah dengan bahasa. Tidak ada yang benar salahnya. Jadi tidak ada istilahnya nanti soal itu ambigu atau tidak, enggak ada. Jadi nanti di sini adalah validitas isinya akan lebih baik kalau yang paling mudah dicari adalah guru BP, guru BK atau BP itu, BP BK. Tujuannya apa? Kita punya anggapan bahwa BP itu dia sangat profesional di dalam mengatasi sikap anak. Dia bekerjanya di bidang sikap kan gitu. Profesional adalah dia psikolog. Kayak gitu. Jadi nanti guru dan dosen itu sebenarnya adalah alternatif terakhir untuk angkatnya. Nah, nanti untuk soal pilihan ganda kemarin selain validitas isi ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran, urean juga sama. Cuma yang kemarin sepertinya belum saya berikan untuk ureannya itu tingkat kesukarannya bagaimana. Kalau ini kan jelas tingkat kesukaran benar dibagi jumlah peserta tes, B bagi N. Kalau yang di sini nanti adalah tingkat kesukaran untuk urean skor siswa, skor maksimal itu dibagi skor keseluruhan sebenarnya. Jadi nanti skor maksimal yang dicapai siswa. Kemudian kalau angket itu tidak ada yang namanya tingkat kesukaran. Ini tidak ada. Tidak perlu adanya tingkat kesukaran. Terus apa? Nanti mulainya samanya di sini lagi. Jadi nanti kalau yang ini daya pembeda, ada beberapa rumus itu, yang kemarin kan ada dua. Yang sering digunakan adalah rumus duanya, sering digunakan, atau korelasi produk momennya, atau
lainnya. Kalau yang urean, berhubung dia itu tidak ada benar dan salah, kita menggunakan yang korelasi produk momennya, atau yang kita kenal dengan rumus yang kedua kemarin. Cuma yang kemarin yang untuk rumus 3-4-nya belum saya berikan kan gitu, rumus 2. Nanti di angket ada yang namanya konsistensi internal, itu yang kita gunakan adalah rumusnya sama dengan korelasi produk momen atau rumus keduanya. Korelasi biserial itu sama. Jadi rumus yang dipakai adalah ini. Rumus kedua. Di angket itu nanti di sini kita juga mengenal adanya reliabilitas. Kita bisa menggunakan KR20 boleh, kita menggunakan alpha juga boleh. Kalau urean KR20 dia tidak boleh. Untuk reliabilitas itu kita tetap menggunakan yang alpanya. Itu yang kita gunakan. Angket adalah sama seperti urean. Jadi reliabilitasnya kita menggunakan yang alfa saja, yang kemarin yang sudah pernah dicobakan ini. Jadi untuk uji cobanya ini, nanti kita membahasnya adalah ini semua. Validitas isi dianggap baik semua. Jadi prosesnya sama. Dari validitas isi ini, pakar yang menentukan apakah dari segi bahasa itu benar atau tidak, baik atau tidak. Nah, kalau itu sudah pakar menyatakan baik, bisa digunakan, baru kita uji coba menggunakan untuk mencari tingkat kesukarannya, daya beda, atau konsistensi internalnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah konsistensi internal, barulah yang kita gunakan yang ini tadi. Kita ulang sedikit aja, kalau tadi itu untuk screen-nya belum masuk, jadi angkat itu tadi kan berisi tentang pertanyaan yang harus dijawab. Dia tidak ada benar salah, karena dia menilai mengenai kondisi kehidupan, keyakinan, sikap, suatu yang kita nilai. Nah, nanti biasanya untuk angket kita gunakan untuk skala Likert-nya. Jadi nanti untuk ini bisa dibaca sendiri nanti. Seringnya adalah skalanya adalah dari 1 sampai 5. Dimulai dari 1 itu biasanya yang tidak pernah, kalau sama yang setuju itu yang tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju, seperti kayak gitu. Ya, yang tidak setuju, jadi nanti ketika kita memperlima berarti yang pertama adalah sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, di sini apa, setuju, sangat setuju, seperti kayak gitu. Yang penting adalah kita membuatnya paling tidak kita gunakan ganjil saja. Kalau sama yang soal yang ini tadi, kalau pilihan ganda kan kita menggunakan sesuai dengan siswa. Ketika siswa SMP pilihan gandanya sampai A, B, C, D kan seperti itu. SMA nanti sudah sampai E. Nah, nanti untuk hari ini yang kita bahas adalah bagaimana merubah jawaban siswa itu menjadi nilai 1 sampai dengan 5. Seperti itu. Jadi yang kita bahas untuk kali ini adalah ini. Nanti konversi datanya A, B, C, D, E itu ke bentuk angka kita menggunakan formula VLOOKUP. Jadi di dalam Excel itu ada 2 basis data sebenarnya. Untuk melihat data atau tabel itu ada VLOOKUP dengan HLOOKUP. Bedanya apa nanti? Ketika kita menggunakan VLOOKUP itu adalah header-nya atau kepala tabelnya berada di atas. Kalau HLOOKUP berarti nanti header-nya dia berada di paling kiri. Nanti VLOOKUP kuncinya dia di kolom paling kiri itu sebagai VLOOKUP. Jadi sama kayak gini. Dalam Excel terdapat
formula VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini tentunya kalian juga sudah tahu apa itu VLOOKUP, apa itu HLOOKUP-nya. VLOOKUP dari kan vertical lookup-nya. Dalam formula Excel untuk VLOOKUP, di sini ada sel kunci, ringnya, kolom pada ring. Kita mengacunya kolom ke berapa? True atau false. Bedanya apa nanti true atau false? Ketika kita menggunakan true, itu ada kata-kata yang mirip atau mengandung itu sudah dianggap benar. Tetapi ketika kita menggunakan false, itu dia harus sama persis kan kayak gitu. Contohnya kayak gini, apabila VLOOKUP digunakan pada datang ring berupa tabel vertikal, kepala tabel berada di atas. Kolom pertama adalah kolom kunci atau list kunci. Misal tabel di samping ini. Kita menggunakan VLOOKUP-nya. Kolom 1 berupa list kuncinya. Ketika siswa menjawab A, B, C, kuncinya jika A sama dengan 1, jika B sama dengan 2. Sebenarnya VLOOKUP ini dia menyederhanakan formula jika maka. Ini kan pakai jika maka juga bisa. Kolom kepada ring ini adalah kedua. Tujuannya adalah tujukan nilai itu berada di kolom keberapa. Dilihat dari kolom kunci. Kalau kita membuat bloknya adalah ini. Jadi yang kita blok mulai dari kepala tabel sampai dengan akhirnya. Ini. Kita karena nilai berada di kolom kedua dari yang kita blok. Apabila HLOOKUP, nanti opsinya adalah ini. Kepala tabelnya berada di kolom paling kiri. Kuncinya berada di atas. Itu akan sama. Prinsipnya sama, cuma bentuk tabelnya aja yang berbeda. Jadi ini langkah-langkahnya yang tadi kita sebenarnya harus melihat untuk validitas isinya dulu sebenarnya. Tapi berhubung ini kan untuk praktikum kita nggak bisa langsung mencari validitas isinya. Nanti untuk validitas isi kita coba setelah UTS itu ada. Jadi kalian diskusi membuat soal, mencari validitas isinya, mencari konsistensi internal atau daya pembedanya. Jadi nanti kayak gitu. Nanti konsistensi internal itu menggunakan korelasi produk momen atau RXY atau kita kenal dengan RPB itu juga sama. Rumusnya sama seperti di soal kepilihan ganda kemarin atau daya beda rumus kedua. Kriterianya juga akan sama. Jika dikatakan baik apabila RXY-nya itu lebih dari 0,3. Nah nanti kalau yang tidak baik bagaimana? Sama langkahnya dengan soal pilihan ganda atau uji coba yang lain. Menghapus atau tidak dianggap butir soal yang tidak baik. Itu. Jadi sebagai jawaban yang kemarin, ketika kita mempunyai butir soal yang ternyata baik itu ada 17 contohnya. 17 itu kita bisa menggunakan soal tesnya adalah di bawah 17, maksimal adalah 17. Kita bisa menggunakan 15, kita bisa menggunakan 10. Ambillah soal-soal yang mempunyai tingkat kesukaran atau daya beda yang baik, paling tidak di daya beda yang baik, yang REG-nya lebih dari 0,3. Kalau bisa akan mendekati 1 itu akan lebih baik sebenarnya. Lebih baiknya bagaimana? Dia akan mendekati di reliabilitas itu akan semakin reliable. Seperti itu. Ketika tingkat kesukaran kan dia ideal, nggak bisa langsung di atas. Jadi untuk ini mengambil soal-soal yang digunakan itu sebaiknya adalah tingkat kesukarannya itu yang tengah-tengah, yaitu di antara 0,3 sampai 0,7 itu yang tengah adalah paling tidak di sekitar 0,5 dan mempunyai REG yang paling baik. Itu secara otomatis nanti reliabilitas kalian nanti akan baik. Kayak gitu. Nah nanti boleh tidak ketika kita menggunakan soalnya pengennya 20 atau kita diharuskan 20, padahal yang baik ternyata 17.
Ya, langkahnya adalah kita harus mengulangi langkah dari awal. Membuat soal awal, mencari validitas isinya, dicek lagi, diuji coba lagi. Soal yang baik dari uji coba yang kedua dengan soal yang berbeda itu bisa digabungkan dengan soal yang pertama sebenarnya. Itu digunakan sebagai prinsipnya ketika kita membuat soal ujian nasional. Jadi ujian nasional itu kan sama. Kita mengambil dari uji coba atau tryout dari beberapa sekolahan, baik dari mungkin Indonesia Timur, Tengah, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari beberapa butir soal itu kita hitung, kita ambil yang baik-baik semua, kita gabungkan. Seperti itu. Nah, nanti ketika soalnya itu sudah 20, ya kita harus cari lagi reliabilitasnya. Apakah sudah reliabel atau belum? Seperti itu. Kita cari lagi yang daya beda. Kalau kita menggunakan yang ketika yang baik itu hanya sama yang bisa dipakai hanya 17, ternyata kita menggunakan 15, kita tidak perlu lagi menghitung di daya beda, nggak perlu. Langsung bisa kita gunakan. Tetapi ketika kita mengambilnya lebih, kita buat soal baru, nah itu harus kita cari lagi daya bedanya, tingkat kesukarannya dari data-data yang sudah digabung itu tadi. Seperti itu. Jadi untuk yang jawaban yang kedua yang kemarin adalah itu. Jadi kita bisa menggunakan di bawah atau jumlah yang lebih kurang dari butir soal yang bisa digunakan. Ketika kita menggunakan untuk reliabilitasnya bagaimana kalau kayak gitu? Sebaiknya reliabilitas soal itu dihitung sesuai dengan jumlah soal yang kita pakai. Itu sebaiknya kayak gitu. Soalnya bagaimanapun juga reliabilitas adalah kita mengukur instrumen kita, soal tes kita. Bukan yang 17 soal tadi. Ketika kita mulai 15, reliabilitas itu sebenarnya adalah 15 itu. Tetapi kalau sama kita dalam mungkin menghitung untuk skripsi dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan yang 17 itu. Kenapa kalau kita bisa menggunakan yang 17 itu? Ketika yang 17 itu sudah reliable, sudah baik, kita kurangi yang tidak baik atau yang kurang baik, itu akan menjadi semakin baik. Prinsipnya adalah itu. Jadi kenapa kok kita bisa menggunakan data reliabilitas itu yang sebesar 17 contohnya itu tadi. Nah, kita coba ini untuk angketnya. Ini ada jawaban angket. Di sini ada angket yang positif, ada angket yang negatif. Tipe soalnya di atas ada plus, ada min. Di sini ada yang merah itu dia yang negatif, yang putih adalah yang positif. Untuk merubah data ini menjadi nilai, kita harus membuat tabel bantunya. Tabel bantu yang tadi adalah ketika kita punya soal yang positif, kalau kunci jawabannya adalah A, B, C, D, positifnya kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang negatif kebalikannya 5, 4, 3, 2, 1. Itu. Nah, untuk membuat VLOOKUP up-nya tadi, kita blok dulu saja. Akan lebih enak daripada kita membuat yang bloknya belakangan. Kita beri nama saja. Klik kanan, di sini ada define name. Jadi yang kita blok itu, yang kita pilih, kita beri nama dulu. Kita beri nama sama data atau bantu. Sama kayak gitu. Nah, nanti tinggal yang VLOOKUP up-nya tadi, ini kita buat tipe modelnya sama. Ini cuma di bagian ABC-nya atau enggak, ini kita duplikat dulu aja. Klik kanan, nanti ini saya hapus saja. Klik kanan, ada move or copy-nya. Jangan lupa di bagian bawah itu, di sini kita centang.
kita copy di sheet satunya. Kita copy. Nah, inilah yang kita buat untuk jawaban siswa atau hasil. Kayak gini. Baru yang ABC ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus, kita ganti dengan angka. Jadi di sini ada, kita punya data hasil penelitian. Ini ada SMP 7, banyak berapa, ada lagi SMP 25, ada MTS 1. Jadi data itu dari beberapa macam sekolahan. Kayak gitu. Nah, data ini kita cari nilainya. Kita ambil. Berhubung tabel bantunya ini tadi berupa kepala tabelnya berada di atas. Ini. Kepala tabelnya berada di atas. Maka kita menggunakan perintah VLOOKUP-nya di hasil. Ini VLOOKUP. Perintahnya adalah di sini adalah lookup value-nya atau kuncinya. Kuncinya kita ambil dari jawaban siswa. Nih, dari nomor 1 ini, itu kuncinya. Kemudian koma, tabel array-nya atau rank-nya. Rank tadi kita punya, atau saya beri nama bantu. Nih, ada bantu kecil. Nanti kayak gitu. Ada bantu, kemudian kolomnya ini ada 2. Jika di sini ada positif dan negatif, di sini kan yang membedakan adalah apakah 2 atau 3. Sama ini saya buat false dulu saja. Nih. Di dalam tabel bantu kan ada 2. Yang positif adalah di kolom kedua, yang negatif kolom ketiga. Maka di hasilnya ini juga bisa kita ubah sebenarnya. Ini sheet ini, array-nya di sini. Kolom indeksnya kita rubah 2 atau 3. Kita melihatnya dari mana? Kita bisa menggunakan if juga. Di value itu bisa kita sisipi untuk formula yang lain. Jika apa? Jika yang atas dia tidak boleh ganti baris, kita tekan F4 sampai di depannya angka 1 itu lambang dolar itu. Sama dengan positif. Jika dia itu sama dengan positif, yang kita gunakan adalah angka 2. Berarti yang satunya adalah angka 3. Di sini akan mengurangi kita. Oh, di sini positif atau negatif itu akan berubah sendiri. Contohnya ini. Ketika di sini saya rubah menjadi negatif, tidak lagi 2 tetapi berubah menjadi 4. Seperti itu. Ini. Tinggal kita jalankan ke samping kanan ke bawah. Nanti di sini kita cek sampai terakhir kan ini. Oh, kali ini sudah NA, berarti di sini datanya sudah hilang, yang bagian bawah itu nggak ada, biasanya kayak gitu. Nih, ini nggak ada. Nah, nanti ketika NA kok di sini ada nilainya, di sini tidak. Kita perlu di tabel bantu itu sebenarnya adalah jawaban kosong. Itu kita beri nilai 0. Jadi di dalam tabel bantu tadi, caranya merubah bagaimana? Cara merubah adalah di ini. Kita cari di formula, name manajernya, kita pilih yang bantu. Nah, nanti di sini kita rubah. Yang kita blok kalau tadi sampai di baris ke-6, kita rubah menjadi sampai ke 7. Jika jawaban opsi itu dia kosong, biar ada nilainya. Jadi tidak lagi if NA, tetapi sudah ada nilainya nanti. Ketika kita buat, dia jawaban kosong menjadi 0.
kayak gitu. Jadi nanti ketika di sini itu kosong kan biasanya ada nilainya. Kita sepakati di sini sama strip atau yang lain, atau ya emang kosong, nol semua, atau kita bisa menggunakan if nah juga boleh. Jadi sama di sini nanti yang kosong kita sepakati dengan strip semua. Kayak gini. Itu untuk jawaban kosongnya. Jadi nanti di tabel bantu kita tambahkan di sini adalah strip. Nanti hasil di sini ini sudah ada. Jadi seperti itu. Ini juga strip. Jadi tabel bantu ini akan mengurangi formula kita yang panjang. Sebenarnya pakai yang nanti if itu juga akan bisa. Kira-kira untuk mengkonversi ini ada yang ditanyakan atau tidak? Saya nanti kan untuk hari ini kita membahasnya tentang ini. Nah, nanti selanjutnya kita buat untuk tugasnya itu sama seperti yang kemarin. Kalian mencari sampai reliabilitasnya. Itu. Mungkin yang kemarin bisa ditanyakan juga boleh kalau ada masalah. Ada nggak? Ini yang untuk open learning-nya belum saya setting, nanti mungkin ya mulai besok atau nanti malam itu sudah ada. Setelah ini saya setting untuk tugasnya. Jadi untuk materinya ya sama yang ini tadi. Kita membahas tentang bagaimana mengkonversi nilai dari suatu angket. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada nggak yang ditanyakan? Ya, sekali-kali videonya dinyalakan. Jadi nanti biar bisa untuk dokumentasinya. Ayo nyalakan dulu. Baru satu. Nah, jangan-jangan ini pada ditinggal pergi. Baru dua, Gilang sama Heri. Mana Gilang, Heri, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Ini kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk kali ini kita akhiri saja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, ini ada semua. Tadi suruh nyalain video nggak mau. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.